Sebelum menonton, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen juga ya. Pada suatu hari, di pinggir hutan seekor semut sedang mencari makan. Dia merayap dengan gesit di bawah sinar matahari, memanjat pohon dan menelusuri ranting dengan lincah. Dan si semut pun melihat kepompong terbungkus, dan semut pun menghinanya. Wahai kepompong, malang sekali nasibmu. Kau hanya terbungkus dan diam di situ. Lihat, aku bisa pergi kemana saja. Dan kepompong pun terdiam, dan kepompong pun menunggu sampai waktunya. Pada siang hari, si semut pun berjalan untuk mencari makan di pinggir hutan. Kemana kepompong yang waktu itu aku lihat ada di sini? Wahai semut, akulah kepompong yang waktu itu kau hina. Wah, tidak mungkin. Iya, lihat, aku mempunyai sayap cantik, bisa terbang tinggi kemanapun aku mau, tidak seperti kamu hanya bisa berjalan di ranting. Dan semut pun terdiam. Wahai kepompong, maafkanlah aku telah jahat kepadamu. Iya semut, aku akan memaafkan kamu. Lain kali jangan ulangi lagi perbuatan kamu. Baiklah kepompong, apakah kau mau mencari makan dengan aku? Mau semut. Ayo, akhiri cerita kepompong dan semut tamat. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggotanya. Jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu ia menempelkan menggunakan cair seperti lem yang keluar dari mulutnya. Para semut melihat musim gugur akan segera berlalu dan datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai makanan yang mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan waktu musim dingin telah tiba. Berbeda hal dengan seekor belalang sembah. Belang sembah memiliki mata yang lebar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pepohonan. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa ia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu tentara semut yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu? Lalu kalian masukkan ke sarang kalian. Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Apa? Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama musim dingin. Lebih baik kita bersenang-senang dulu, kata sang belalang. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun bugar kembali dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tak berakibat buruk. Hai teman-teman, Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depan.
dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu, langit sangat gelap, dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba! Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang sangat kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Aku lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, Sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah pandai berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu ke depan. Ups, kakimu kan pendek. Bagaimana mau berenang? Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dalam pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak mau menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke kolam seperti semut? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, apakah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Ulu kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke dalam tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau temukan. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menghargainya kembali. Di pagi hari, seperti biasa, Buktani pergi ke ladangnya. Alangkah kagetnya dia setelah melihat ladangnya yang dan tanaman mentimunnya rusak. Buktani bertanya dalam hati, perbuatan siapa ini? Aku harus mencari akal yang mengetahui siapa yang melakukan hal ini. Kemudian Buktani membuat boneka kayu berbentuk orang-orangan. Setelah selesai, kemudian dipasang di tengah-tengah ladang. Lalu dilumuri getah karet mentah keseluruhan tubuh boneka kayu tersebut. Setelah Buktani pergi, Kancil mendekati boneka kayu karya Buktani. Lalu Kancil bergumam, Dia mengira saya tidak tahu rencananya. Boneka ini tidak berarti bagiku. Apa yang harus kulakukan? Boneka ini bodoh. Kebun mentimun ini aku menjadi milikmu. Aku bisa memakan sepuasnya, menikmati di sini. Ayo boneka, kalau kamu bisa menangkapku.
Kamu tidak lebih dari benda mati dan belaka. Ejek Kancil pada boneka kayu. Saatnya aku akan merobohkanmu, kata Kancil. Saatnya aku akan merobohkanmu, biar Pak Tani tahu siapa yang pantas memiliki ladang ini. Aku datang kemari hanya merasa haus. Kaki Kancil melekat pada belaka kayu. Segera ia menggunakan kaki berikutnya untuk mendorong boneka kayu supaya roboh, tetapi usahanya sia-sia. Bahkan kedua kakinya telah melekat erat pada boneka kayu. Tak lama kemudian, Pak Tani tiba. Nasib Kancil bagai telur di ujung tanduk. Aku telah kedatangan tamu tak diundang, kata Bu Tani. Sang Kancil diam dan menyadari kecerobohannya. Bu Tani masih bersikap biasa dan dia tidak menuduh Kancil. Apa yang membuatmu keluar dari hutan hingga sampai di sini, Kancil? Aku datang kemari hanya merasa haus. Barangkali di sini, sekitar sini ada yang sudi membantuku seteguk air untuk sekedar melepaskan dahaga, ucap Kancil. Karena mendengar ucapan Kancil yang tidak jujur, Bu Tani segera mendekati Kancil. Tahukah kamu bahwa kejujuran itu penting? Kalau kamu tidak jujur, akan menjadi makhluk hina, balas Bu Tani. Sebagai orang tua, aku telah belajar banyak. Salah satunya adalah menunjukkan kebohongan. Buktinya adalah bibirmu basah, artinya tidak mungkin kamu haus. Pada boneka kayu melekat biji mentimun, berarti kamu telah menginjak buah mentimun. Sedangkan kedua kakimu yang melekat di sana karena kamu mengetahui bahwa itu boneka dan kamu ingin merobohkannya. Kancil tertunduk malu karena Bu Tani telah mengetahui perbuatannya. Aku tidak marah atau menghukummu. Sekarang kamu kubebaskan. Akan tetapi jangan diulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji ini, kata Bu Tani. Sang Kancil gembira dan dia menyesali segala perbuatannya. Maka setelah kejadian itu ladang tanaman Bu Tani tidak pernah rusak karena Kancil tidak lagi mencurinya. Namun Kancil ikut menjaganya. Jika haus dan lapar, Kancil memakan beberapa buah mentimun tanpa merusak ladang Bu Tani. Si Kancil senang. Setelah perutnya kenyang, dia kembali ke hutan. Di suatu ketika di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor kancil yang pemalas. Meskipun begitu, kancil sangatlah bersahabatan bersama keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa suatu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, si kancil dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktu untuk bersantai. Si kancil menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memikirkan rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, begitulah katanya. Berbeda dengan si kancil, warga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya. Semut selalu bekerja keras, sedangkan si kancil selalu bermalas-malasan. Di suatu siang ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat beristirahatnya. Mereka semut bekerja lebih rajin, membuat belalang keheranan. Kancil keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut, Hai keluarga semut, mengapa kamu telah bekerja lebih keras? Daripada kelelahan, bukanlah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini? Tanya si kancil.
Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti, karena mulai menyiapkan sedari dini, jawab semut. Kancil tertawa mendengar jawaban semut. Musim dingin masih lama lagi. Mengapa kau begitu khawatir? Lihat, hari ini sangatlah cerah. Ayo kemari dan makan mentimun bersamaku, ungkap Kancil dengan penuh semangat. Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan, balas semut sembari melanjutkan pekerjaan. Si Kancil tidak mempedulikan perkataan warga semut. Ia pun kembali memakan mentimun, sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pada suatu hari, si Kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si Kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si Kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si Kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si Kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si Kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Bolehkah aku ikut? Sapa Kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga, Cil. Jawab buaya. Ya, selamat pagi juga, Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakan kucil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasib kucil. Jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar aku bisa bantu menyelesaikan masalah kalian, kata Kancil. Lalu Pak Kerbau pun bercerita. Pada waktu aku hendak ke sungai untuk minum, aku melihat Pak Buaya yang sedang kesakitan. Pak Buaya tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga Pak Buaya terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, aku pun menolongnya. Aku menggeser pohon itu. Aku mendorong dengan tandukku dengan kuat hingga Pak Buaya itu dapat lepas. Tapi setelah Pak Buaya itu bebas, Pak Buaya malah langsung menggigit kakiku dan berniat memakanku. Si Kancil hanya bisa memanggut mendengar cerita kerbau malang itu. Otaknya berpikir keras untuk bisa membantu kerbau yang malang itu dari gigitan Pak Buaya. Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar, Pak Buaya? Benar itu, Cil. Tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan tak makan apa-apa. Aku sangat lapar karena katanya sih kerbau mau menolongku. Bukankah menolong itu harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Karena aku juga lapar, berarti dia juga harus menolongku. Biar aku tak mati kelaparan, makanya dia harus mau aku makan. Kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. Wah, benar katamu Pak Buaya. Berarti kamu tidak salah jika ingin memakan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas, kata Kancil. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban Kancil yang membela buaya.
Padahal dia berharap keadilan dan ia mengharapkan si kancil mau membelanya agar bisa lepas. Sedangkan si buaya sangat senang karena merasa dibela. Dia sangat gembira karena tidak ada lagi yang akan mencegah untuk memakan si kerbau. Tapi aku masih belum terlalu yakin kalau cuma lewat cerita. Untuk lebih meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar, maka kita harus melakukan reka adegan, kata kancil lagi. Maksudmu bagaimana, Cil? Kita harus mengulang kejadian waktu kerbau menolongmu. Semua diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu. Kata kancil menjelaskan. Maksudmu aku harus melepas gigitanku dan aku kembali ditimpa pohon. Wah, aku tak mau nanti si kerbau melarikan diri. Jangan khawatir Pak Buaya, aku akan menjaganya, kan aku ada di pihakmu. Dan lagi dengan kaki luka mana mungkin dia bisa lari, kata kancil berusaha meyakinkan. Baiklah kalau begitu, aku setuju, tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tak melarikan diri. Kata buaya setuju. Beres, serahkan saja semua padaku. Lariku kan lebih cepat dari Pak Kerbau. Pak Kerbau juga setuju. Dia sudah pasrah pada nasib yang akan menimpa. Dia hanya bisa sabar dan hatinya tak henti-henti berdoa agar Yang Maha Kuasa memberinya keadilan. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa pohon dan Pak Kerbau kembali mendorong pohon itu. Menindih tubuh buaya seperti semula. Setelah yakin buaya tak bisa terlepas, si kancil pun dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk melarikan diri. Dan kerbau pun berlari berdiri bersama kancil. Buaya pun akhirnya sadar bahwa kancil telah berhasil menipunya. Kini dia menyadari bahwa dirinya salah. Dia berteriak meminta maaf, meminta tolong agar kerbau mau membebaskannya. Tapi semua sudah terlambat. Si buaya hanya dapat menyesali semua perbuatannya. Tapi sesal kemudian tidaklah berguna. Kelak